pula. Begitu juga negeri kita tercinta, banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu dalam jendela Nusantara. Jendela Nusantara, wawasan mengenal bangsa. Hai Sobat Pelajar, bersama saya Akbar di acara Jendela Nusantara, wawasan mengenal bangsa. Topik kali ini akan membahas tentang damai dalam keberagaman, menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai sesama. Berita apa nih? Banyak mahasiswa terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar, hingga membuat suasana demo menjadi ricuh. Wah, bahaya banget. Ini nih yang bikin suasana bangsa menjadi terpecah belah. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, yaitu ada pada suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Berikut pernyataan keberagaman dari Bapak Setiabudi, Koordinator Pelita Persaudaraan Lintas Agama. Ya, keberagaman itu ketika semua orang mau menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya, baik itu perbedaan suku, agama, bahkan strata sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa selaras berjalan meskipun berbeda. Dan di negara kita kan dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, ya kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya merupakan kerajinan tangan yang dihasilkan manusia. Seni dan budaya tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Karya seni dan kebudayaan memiliki nilai seni yang indah. Ada banyak macam seni kebudayaan yang ada di sekitar kita, yaitu seni rupa, seni teater, seni musik, dan seni sastra. Nah, Sobat Pelajar, itulah berbagai macam kesenian budaya Indonesia. Bagaimana cara menciptakan keharmonisan dalam kebudayaan yang berbeda? Berikut pernyataan dari Ibu Sainah, Guru Kesenian Budaya di SMK Negeri 1 Semarang. Salah satu upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam kebudayaan yang berbeda atau multikultural adalah dengan cara membudayakan sikap toleransi, kemudian saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada antar kelompok masyarakat. Untuk membudayakan sikap toleransi, masyarakat harus menghilangkan perilaku etnosentrisme dan fanatisme. Sobat Pelajar, damai memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri, dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi tersebut. Konsepsi damai setiap orang berbeda-beda, sesuai dengan budaya dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan, saya pelajar SMK Negeri 1 Semarang. Damai adalah di saat suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik-baik dan tidak adanya diskriminasi dalam suatu negara pada rakyat. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana, mengampu sebagai guru
Bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Semarang. Menurut saya, kedamaian itu suasana di mana kehidupan terasa selaras, serasi dan seimbang karena di dalamnya suasananya saling mendukung, tidak ada rasa saling membenci. Nama saya Diana Indi, saya sebagai siswa SMK. Menurut saya damai itu tenang, tentram, dan terkendalikan. Sobat pelajar, mari kita simak pendapat dari tukang parkir dan ibu rumah tangga untuk memaknai arti damai. Ya, nama saya Pak Edi Mulyono, profesi saya tukang parkir. Kalau menurut saya itu kedamaian itu segala-galanya tuh ya. Kalau saya ya, kalau di sini tuh sekarang tuh memang keadaannya tidak seperti dulu, di sini tentram. Kalau dulu kan ya banyak anak-anak sekolah tuh lain lah. Ya kalau sekarang kan sudah berubah. Jadi saya sebut ya ini juga ada kemajuan, ada ya saya katakan sudah damai gitu. Nama saya Ibu Yuni Suryawati, ibu rumah tangga. Damai itu ya tidak ngurusi orang lain, yang penting ngurusi diri sendiri sama keluarga, udah damai. Merajut kerukunan dan kebersamaan antar umat, khususnya di kalangan generasi muda, tidak boleh diabaikan. Tanpa adanya upaya merajut kebersamaan, kehancuran akan semakin mudah. Membangun kebersamaan antar pemuda beda agama sangat penting, sebab merekalah yang akan mewarisi kepemimpinan bangsa. Memahami arti pentingnya kebersamaan dalam keberagaman, maka itulah jaminan damai masa depan Indonesia. Berikut pernyataan keberagaman dari Bapak Setiabudi, Koordinator Pelita Persaudaraan Lintas Agama. Ya, kita harus bertemu, kita harus berdialog, tidak hanya di tataran diskusi, di tataran seminar, tetapi kita juga harus mendialogkan karya. Jadi kita mengerjakan sesuatu dengan melibatkan unsur-unsur yang berbeda. Misal kita mengadakan acara bakti sosial dengan melibatkan elemen-elemen dari berbagai agama seperti itu. Kemudian saling mengunjungi teman-teman kita yang berbeda agama, mengucapkan selamat hari raya mereka, atau mungkin turut hadir dalam acara-acara keagamaan mereka sebagai tamu undangan. Itu contoh-contoh kecil saja sih. Dan juga bisa dengan pendekatan budaya, karena budaya itu kan netral, semua pihak pasti bisa menerima. Kami di Pelita kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian, tetapi penampil-penampilnya terdiri dari perwakilan dari masing-masing agama maupun kepercayaan. Jadi mereka menampilkan kesenian mereka apa. Teman-teman dari Hindu bisa menampilkan tarian Bali, teman-teman Kristen bisa menampilkan angklung, dari Katolik mungkin paduan suara, dari Islam menampilkan rebana. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan di dalam kita merajut keberagaman. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai sikap toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi merupakan perilaku atau sikap yang mempunyai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Tujuan dari sikap toleransi ini yaitu meningkatkan rasa persaudaraan dan rasa nasionalisme, serta memudahkan mencapai kata mufakat. Itulah yang harus diciptakan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Sobat pelajar, bagaimana sih cara menghargai perbedaan? Berikut pernyataan keberagaman dari Ibu Ati Yulianti sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Semarang. Cara menghargai perbedaan itu memang dasar utama, menerima dulu perbedaan itu. Harus sadar, oh ya, ini kita itu berbeda, entah masalah apapun ya, agama dan lain. Oh ya, kita berbeda, itu harus diterima, ya. Dan bahwa segala sesuatu itu tidak harus sama. Artinya, seseorang punya prinsip, punya pedoman itu harus dihargai bahwa memang setiap orang tidak akan pernah sama. Semua orang itu unik, ya. Semua punya hak masing-masing yang harus dihormati. Sehingga kalau kita sudah mau menerima, oh ya kita berbeda. Kalau sudah bisa menerima baru kita, oh ya
saya memahami prinsip atau apa yang menjadi keyakinan mereka. Itu biasanya yang dasar untuk bisa menerima perbedaan tersebut. Selanjutnya, perlu sobat pelajar ketahui, ada penyebab seseorang tidak menghargai perbedaan. Biasanya penyebabnya itu ada berbagai aspek. Yang pertama itu masalah ego. Namanya manusia punya ego, egosentris ya. Tetapi kalau ego itu berlebihan, itu dia mulai pandangannya, maaf istilahnya agak kalau vulgar itu picik. Bahwa segala sesuatu itu diukur dari dirinya. Kalau tidak sesuai dengan dirinya dianggap tidak benar. Nah, dianggap itu tidak sah. Sehingga dia akan selalu berusaha agar apa yang menjadi pedoman, keyakinan atau prinsip dia itu diterima oleh semua orang. Nah, sehingga sering terjadi masalah clash atau istilahnya pertikaian itu karena itu sifat ego tidak bisa menerima perbedaan orang lain. Sekian Jendela Nusantara, wawasan mengenal bangsa hari ini. Semoga menambah wawasan kita. Akbar pamit undur. Ketemu lagi di Jendela Nusantara episode selanjutnya. Naik motor ke rumah Rini. Sampai di sana belajar seni rupa. Sekian program kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Cak, lihat deh anak baru itu. Udah badannya gendut, kulitnya hitam lagi. Pindahin dari mana sih? Gak tahu deh Rin, kayaknya sih dari luar pulau.
Kalau aku disuruh temenan sama dia, nggak mau ah. Luar pulau kan masih saudara setanah air. Kenapa nggak mau? Ya nggak level aja gitu. Aku langsing, dia gendut. Aku putih, dia hitam. Beda banget lah sama aku. Satu nusa, satu bangsa. Ingat, Indonesia itu beragam. Ada yang berkulit sawo matang, putih, rambut lurus, keriting, badan gemuk, kurus. Ada juga yang tinggi, pendek, dan masih banyak keberagaman lainnya. Sebagai sesama bangsa, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan, karena kita adalah satu Indonesia. Kamu udah lihat belum robot yang viral waktu itu? Yang mana sih? Masa nggak tahu? Itu loh pemuda asal Purworejo yang buat robot untuk bantu ibunya jualan telur dadar. Oh, itu. Emang kenapa? Aku pengen deh buat robot kayak gitu. Tapi yang bisa mendeteksi siapa yang melakukan korupsi gitu. Ih, apa bisa kamu? Nggak usah mimpi ketinggian kali. Ntar kalau jatuh sakit loh. Emang kenapa? Kan aku mau berkarya buat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menyalurkan karya kita agar Indonesia ini bisa berkembang. Karena generasi muda adalah harapan bangsa agar kualitas hidup masyarakat semakin jaya. Ingat, keren itu nggak harus bergaya, yang penting berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 107.4 Smaksa FM, radionya pelajar.